Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 48. Suara peluru kedua yang terdengar sontak membuat Bima yang sedang berlari mendadak berhenti. Keringat dingin mulai membasahi tangannya. Nafasnya yang tengah-engah kontras dengan tubuhnya yang mulai gemetar ketakutan untuk pertama kalinya selama lelaki itu hidup. Sam pun turut menghentikan langkahnya dan memberi kode kepada Darwin dan yang lainnya untuk tetap mengejar lelaki pelaku penembakan Valen yang tadi tidak sempat kabur menggunakan motor karena tidak dapat menyalakan mesin motornya. Sam yang lebih dulu memutar arah dan berlari kembali ke area parkir kosan Valen, sementara Bima menyusul kemudian dengan langkah kaki yang entah kenapa terasa berat untuk diayunkannya. Ketika Bima sampai, pemandangan yang pertama kali dilihatnya adalah Sam yang berusaha menekan pendarahan di perut Elena dengan jas milik pria itu. "Tuan muda, Nona Elena kehilangan banyak darah. Kita harus segera membawa dia ke rumah sakit," ujar Sam yang berusaha mengangkat Elena ke dalam mobil. Lutut Bima terasa lemas. Seluruh badannya bergetar hebat ketika menyaksikan darah Elena yang tampak sudah memenuhi kemeja putih milik Sam. Pria itu jatuh bersimpuh dengan tatapan kosong, seolah dirinya telah gagal melindungi seseorang yang berarti untuknya. Ingatan Bima tiba-tiba saja memutar jejak rekam tentang berbagai hal yang sudah dilewatinya selama ini bersama El. Pria itu sadar bahwa dia selalu saja bisa kembali menjadi manusia biasa hanya ketika bersama bocah tengil itu. Semua pertengkaran kecil yang sudah mereka lewati seolah menjadi pukulan telak yang menghantam diri Bima. Harusnya dia lebih baik kepada El. Harusnya dia lebih bisa mengalah kepada gadis itu. Bagaimana jika El meninggalkannya sekarang? "Tuan muda, kita harus cepat. Saya sudah menghubungi Darwin. Sebentar lagi dia akan menyusul kita. Pelakunya sudah tertangkap," ucap Sam yang lagi-lagi tidak ditanggapi Bima. Sam yang kini hendak masuk ke kursi pengemudi mobil berhenti saat menyadari Bima tidak meresponnya sama sekali. "Tuan muda, Tuan muda." Sam masih memanggil Bima yang nampak tertegun seolah dunianya telah berakhir. "Bima?" sentak Sam yang sudah tidak tahan lagi. Bima yang mendengar suara Sam yang meninggi dan tak lagi memanggilnya tuan muda langsung mendongak. Segera ia berusaha mengumpulkan kesadarannya dan berusaha berdiri. "Masuk ke mobil sekarang. Elena butuh kamu. Jangan kayak orang gila seperti itu." Sekali lagi pria berkepala pelontos itu membentak Bima. Namun Bima masih saja terlihat seperti orang linglung. Geram akan sikap Bima yang seperti itu, Sam menghampiri Bima dan melayangkan satu pukulan keras ke pipi atasannya hingga pria itu jatuh tersungkur ke belakang. Darwin yang baru saja tiba dengan yang lainnya langsung mendorong keras Sam. "Sam, kamu gila. Berani sekali kamu memukul tuan muda kita," teriak Darwin marah. "Dia itu harus dikasih pelajaran, Bang. Nona Elena butuh dia, dan apa yang dia lakukan? Justru diam kayak patung gak berguna begitu," balas Sam ikut berteriak. Bima menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya dan lekas berdiri kembali. Yang dikatakan Sam benar, bukan saatnya diam berdiam diri dan merutuki kelalaiannya saat ini. Dia harus tetap fokus agar bisa tahu siapa dalang di balik ini semua. "Sudah Darwin, saya tidak apa-apa," kata Bima sambil memegang bahu orang kepercayaan ayahnya itu. "Tapi tuan muda, saya tahu kamu tidak terima Sam memukul saya, tapi itu adalah perintah saya sendiri. Saya yang menyuruh Sam memukul saya jika saya bersikap seperti tadi," potong Bima cepat. "Bawa Valen pakai mobil kamu Darwin. Kita ke rumah sakit sekarang. Dan suruh anak buahmu untuk membawa orang itu ke markas kita," perintah Bima. Pria itu kemudian memasuki mobilnya dan memerintah Sam untuk menyalakan mesin mobilnya. "Sam, ayo." Sekitar 15 menit berkendara, mereka sampai di rumah sakit Medika Citra, rumah sakit yang sama dengan tempat Elio dirawat. Bima segera meneriaki perawat untuk membantunya membawa Elena dan Valen yang terluka untuk segera mendapatkan perawatan.
Tolong selamatkan istri saya, dok. Dia istri saya. Mohon Bima bersungguh-sungguh kepada dokter di hadapannya. Iya Pak Bima, kami akan lakukan yang terbaik. Tapi Bapak mohon tunggu di luar agar kami bisa melaksanakan prosedur pertolongan. Jawab dokter itu yang langsung diangguki oleh Bima. Tak berserang lama, Sam datang lalu menyerahkan telepon genggamnya kepada Bima. Tuan Satya ingin berbicara dengan Anda. Tanpa babi bu, Bima langsung meraih ponsel Sam dan berjalan agak menjauh dari tangan kanannya itu. Ya Pak. Gimana keadaan Elena, Bim? Baik-baik saja kan? Suaranya Nyonya Puspa terdengar sangat khawatir di seberang sana. Bima menghela nafas berat. Tubuh tingginya ia sandarkan ke dinding koridor rumah sakit seraya memejamkan mata. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi agar ibunya tidak syok mendengar kabar buruk yang akan disampaikannya. Ma? Panggil Bima lirih. Ya Bim, kenapa nak? Bima gagal, Ma. Bima gagal melindungi Elena. Tangis yang sedari tadi Bima coba bendung akhirnya pecah juga. Maksud kamu apa, nak? Elena sekarang di rumah sakit. Dia tertembak. Nyonya Puspa yang mendengar hal tersebut langsung terduduk lemas. Sambungan teleponnya diputus begitu saja. Ada apa, Ma? Tanya Tuan Satya bingung. Elena apa? El kenapa? El di rumah sakit. Kata Bima dia tertembak. Buru-buru Tuan Satya menuntun istrinya untuk segera ke rumah sakit. Sepasang orang tua itu nampak sangat khawatir dengan keadaan Elena, menantunya. Meski mereka baru saja mengenal El, tetapi entah mengapa mereka bisa sangat sesayang itu kepada Elena. Bagi mereka, Elena adalah putri kedua mereka meski tidak dilahirkan dari rahim Nyonya Puspa. Sementara di rumah sakit, ragu-ragu Sam mendekati Bima dan duduk tepat di samping atasannya itu. Maafkan kelancangan saya tadi, Tuan Muda, ucap Sam tertunduk. Pria itu benar-benar merasa bersalah karena sudah tidak sopan membentak bahkan memukul orang yang selama ini dipujanya seperti dewa. Bima menoleh, menatap lekat pada sosok Sam yang berada di sampingnya. Pria itu kemudian menepuk bahu Sam pelan. Tidak apa-apa, Sam. Saya mengerti kalau semuanya salah saya. Justru saya senang. Sudah sangat lama saya tidak mendengar kamu memanggil nama saya seperti tadi. Anda tidak marah kepada saya? Berapa kali harus kukatakan? Sejak dulu saya tidak pernah menganggap kamu bawahan saya, Sam. Kamu itu teman baik saya. Sam yang mendengar kalimat kejujuran dari mulut Bima terlihat lega. Setidaknya, Bima tidak dendam padanya tentang sikapnya beberapa saat yang lalu. Tuan Satya dan Nyonya Puspa tampak tergopoh-gopoh menghampiri Bima dan Sam. Sam segera berdiri dan memberi hormat kepada orang tua atasannya. Gimana keadaan Elena, Bim? Tanya Tuan Satya. El masih ditangani sama dokter, Pak. Kemungkinan operasinya baru selesai setengah jam lagi. Apa kata dokter, nak? Elena akan baik-baik saja, kan? Kali ini Nyonya Puspa yang bertanya. Bima menggeleng lemah. Gak tahu, Ma. El kehilangan banyak darah. Kata dokter, kita cuma bisa berdoa. Semoga El bisa ngelewatin masa kritisnya. Sekitar setengah jam kemudian, dokter yang menangani Elena keluar ruangan untuk menemui Bima dan yang lainnya. Gimana keadaan istri saya, dok? Operasinya berhasil. Hanya saja kondisi pasien masih kritis karena kehilangan terlalu banyak darah. Kita berdoa saja. Semoga dalam jangka 5 jam ke depan, istri Anda sudah bisa sadarkan diri. Kalau dia tidak sadarkan diri dalam 5 jam itu, bagaimana, dok? Dokter itu terlihat mendesah prihatin. Kalau itu terjadi, kemungkinan istri Anda akan mengalami koma. Atau kemungkinan terburuknya beliau tidak akan bisa selamat. Rasanya oksigen di sekitar Bima tiba-tiba saja habis. Dada pria itu terasa sesak saat mendengar kemungkinan terburuk yang dokter itu katakan. Bagaimana jika El benar-benar mati? Bukankah itu semua karena kesalahannya? Nyonya Puspa segera memeluk putra tunggalnya saat sadar kondisi Bima yang terguncang setelah mendengar omongan dokter. Dengan lembut, wanita parubaya itu mengelus lembut kepala putranya. Tenang, Bim, El pasti akan baik-baik saja. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.